Perkenalkan, nama saya Echa Stefari Damanik. Saya dari Prodi Logistik Perdagangan Internasional kelas malam A. Saya Geraldo Noval Perdana. Perkenalkan, nama saya Mariana Devika Siregar dari LPI Malam A. Perkenalkan, nama saya Milenia Francisca dari LPI Malam A. Perkenalkan, nama saya Sania Agusdini B dari Logistik Perdagangan Internasional Malam A. Perkenalkan, saya Zahra Habibah Fahmi dari Logistik Malam A. Saya akan mempresentasikan tentang keputusan biaya. Perusahaan menggunakan informasi tentang harga masukan atau harga keluaran dan teknologi untuk membuat keputusan-keputusan yang akan menghasilkan laba terbesar. Karena laba itu sama dengan penerimaan dikurangi biaya. Perusahaan harus mengetahui dengan harga berapa mereka dapat menjual produknya dan berapa biaya produksinya. Keputusan-keputusan keluaran atau penawaran dalam jangka panjang itu tidak mengalami batasan dibandingkan dengan jangka pendek. Karena ada dua alasan. Yang pertama, dalam jangka panjang perusahaan itu tidak mempunyai faktor tetap yang dapat membatasi produksinya pada skala tertentu. Yang kedua, perusahaan bebas memasuki industri untuk mencari laba dan meninggalkan industri untuk menghindari kerugian. Di sini saya akan menjelaskan pengeluaran jangka panjang. Dalam jangka panjang, semua faktor produksi atau sumber daya bersifat variabel. Jadi, dalam jangka panjang, sebuah perusahaan tidak hanya dapat menambah atau mengurangi jumlah tenaga kerja, tapi juga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas modalnya dengan membangun pabrik baru untuk meningkatkan output-nya. Pembangunan pabrik baru memungkinkan perusahaan menjadi lebih efisien. Hasilnya, biaya naik dan turun mengikuti jumlah produksi. Contoh kasusnya, misalnya perusahaan-perusahaan pertambangan logam terpukul oleh jatuhnya logam dunia. Meskipun harga lebih rendah, perusahaan-perusahaan ini tetap meningkatkan produksi, padahal seharusnya diturunkan. Meningkatan produksi ini tidak lepas dari investasi yang telah mereka lakukan beberapa tahun sebelumnya, yang mana dilakukan ketika harga logam masih tinggi. Dalam jangka pendek, mereka tidak dapat menghentikan produksi karena dapat berakibat pada pembengkakan biaya. Sebagai hasilnya, mereka mau tidak mau harus menanggung rugi yang besar dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, perusahaan memiliki waktu untuk memperluas atau mengecilkan operasi sebagai respon terhadap perubahan permintaan. Selanjutnya, ada biaya jangka panjang, itu ada skala ekonomi dan non-ekonomi. Yang pertama, skala ekonomi. Peningkatan skala hasil mengacu pada hubungan produksi. Ketika fungsi produksi menunjukkan hasil yang meningkat, persentase peningkatan input tertentu mengarah ke peningkatan persentase yang lebih besar dalam produksi output. Misalnya, jika perusahaan menggandakan atau melipat gandakan input, maka hal itu akan lebih dari 2 atau 3 kali lipat output. Yang kedua ada skala non-ekonomi atau diseconomy of scale. Pada skala ini, kurva LRAC miring ke atas. Contoh diseconomy of scale yang paling sering dikutip adalah inefisiensi birokrasi. Ketika ukuran meningkat melebihi titik tertentu, operasi cenderung menjadi lebih sulit untuk dikelola. Ukuran besar seringkali memerlukan peningkatan birokrasi yang mempengaruhi insentif dan kontrol manajerial. Fungsi koordinasi lebih kompleks untuk perusahaan besar daripada perusahaan kecil, dan kemungkinan rusaknya lebih besar. Kita dapat melihat bahwa diseconomy of scale ini bertipe tingkat perusahaan. Kan Milan dulu, kok Milan nggak ada ngomong? Len, aduh capek Len. Sebentar. Yang ngerjain biaya produksi itu siapa? Yang jangka panjang, jangka pendek? Itu aku. Iko ya? Siapa? Mariana ya? Iya. Mariana, bukannya kemarin Kan katanya disuruh... baca PowerPoint-nya sesuai absen. Oh, enggak, iya. Maksudku, yang contoh kasusmu yang sebuah perusahaan kilang minyak ingin meningkatkan produksi bensin itu enggak ada di revisi ibu kan? Enggak ada. Enggak ada kan? Iya. Milan, padahal di kita juga Milan tadi punya. Udah lanjut aja lah, nggak usah ngulang. Lanjut nih. Lanjut ke mana? Lanjut aja, nanti dipotong bagian itu. Aku yang potong sini.
Oke. Gimana tadi? Udah itu ke tempat Milan tadi. Jangan aku lah, nanti videonya susah lagi sama. Gak apa-apa, Zara. Kok udah bilang ngikut, Zara? Iya. Kok tanggung jawab kok. Bukan yang itu, satu lagi. Itu lagi ya? Milan. Sebelumnya itu sesudahnya? Ya. Sebelum. Ya itu. Itu sih. Ini kan udah dibaca Mariana nggak sih tadi? Belum. Ya udah. Udah. Udah yang setelahnya. Iya ya. Makanya kamu memikirkan apa sih? Berarti aku salah ya? Ngomong lah Milan. Ya. Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa selama periode 5 tahun terakhir, industri perbankan syariah selain kinerjanya relatif efisien, hal tersebut juga diikuti dengan skala ekonomis yang relatif baik. Dari hasil perhitungan secara keseluruhan, ditemukan skala ekonomi lebih besar dari satu hal yang berarti bahwa industri perbankan syariah menunjukkan skala ekonomis. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa keberadaan industri perbankan syariah menunjukkan kinerja yang lebih baik. Dengan kata lain, bahwa pada periode penelitian 2005 sampai 2009, skala ekonomis industri perbankan syariah pada posisi skala hasil balik yang semakin menaik. Hal ini berarti kombinasi dan kualitas input yang dipakai oleh industri perbankan syariah dapat menghasilkan output yang efisien. Saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dalam biaya produksi ada jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu adalah jangka pendek yang mengacu pada total output yang dapat dicapai perusahaan dalam periode waktu yang lebih pendek. Lamanya jangka waktu tergantung pada seberapa cepat perusahaan dapat membuat perubahan faktor produksi yang bersifat tetap. Faktor produksi tersebut mencakup mesin dan pabrik. Kedua, ada produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang mengacu pada output yang dapat dicapai perusahaan setelah membuat perubahan pada mesin, pabrik, ukuran pabrik, dan struktur modal. Artinya semua faktor produksi bersifat variabel. Contoh kasusnya adalah, misalnya sebuah perusahaan kilang minyak ingin meningkatkan produksi bensin, dalam jangka pendek, kilang tersebut dapat mempekerjakan lebih banyak pekerja atau memberi insentif lembur. Alternatifnya, perusahaan dapat membeli minyak mentah dalam jumlah yang lebih besar untuk menambah produksi dan meningkatkan pemanfaatan kapasitas. Tapi, perusahaan hanya dapat meningkatkan output sampai kapasitas maksimum. Setelah itu, output tidak dapat meningkat lagi. Perusahaan harus menambah faktor produksi tetapnya. Untuk itu, perusahaan membeli mesin tambahan, memperluas ruang pabrik saat ini, atau berinvestasi dalam teknologi baru. Selanjutnya ada permintaan input tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah jumlah permintaan dan tawaran terhadap tenaga kerja yang diperlukan untuk kepentingan kegiatan produksi. Kedua, permintaan tenaga kerja meningkat seiring dengan turunnya upah dan sebaliknya. Permintaan turun saat upah naik. Akibatnya, kurva permintaan tenaga kerja memiliki kemiringan ke bawah atau kemiringan negatif. Contohnya, seseorang bisa saja memutuskan hak untuk pensiun dini atau kuliah dan bekerja paruh waktu daripada penuh waktu. Keputusan ini bisa saja mengurangi jumlah jam kerja sepanjang hidup mereka. Di sisi lain, seseorang yang memutuskan untuk bekerja sambilan akan menambah jam kerja sepanjang hidup mereka. Di samping ini ada gambar kurva permintaan tenaga kerja. L itu yaitu kuantitas tenaga kerja atau labor, dan W tingkat upah atau WACC. Selanjutnya ada permintaan input markets basic. Yang pertama itu pasar input adalah suatu pasar yang di mana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Macam-macam pasar input yaitu sumber alam, yaitu seluruh kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan atau digunakan untuk proses produksi. Yang kedua itu ada tenaga kerja bersifat baku sehingga keberadaannya dalam sebuah proses produksi sangat mutlak diperlukan. Yang ketiga ada modal atau kapital.
Makna modal dalam kehidupan sehari-hari adalah setiap barang yang memberikan pendapat bagi pemiliknya, sedangkan menurut ekonomi adalah tiap-tiap produk yang digunakan untuk menghasilkan produk-produk selanjutnya. Yang keempat itu ada kewirausahaan adalah sebuah skill atau keahlian serta keterampilan seseorang dalam mengkombinasikan berbagai macam faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Contoh dalam pasar input sumber daya alam yaitu sayuran yang ditanam di tanah yang subur hasilnya akan menjadi melimpah jika dibandingkan sayuran yang ditanam di tanah yang gersang. Maka dari itu, dari sebagian produk diserahkan kepada pemilik tanah sebagai sewa tanah. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.